banyak budaya-budaya lain, ada Betul. ada uang matahari, ada uang macam-macam lah gitu. Uang matahari? Iya. Halo happy couple, balik lagi di wedding vlognya Koko Sony. Make your dream wedding come true. Dan kali ini gue nggak sendirian, dan pastinya gue lagi sama salah seorang sahabat, guru, tempat belajar, tempat curhat, semuanya deh pokoknya. Dan dia udah expert banget di dunia perweddingan. Ada Koma. Sama-sama. By the way, ini terima kasih udah mau sama-sama di vlognya saya yang tidak seberapa ini. Sama-sama Koko Sony. Jadi ini namanya wedding vlognya Koko Sony. Wedding vlognya Koko Sony. Nah, jadi kenapa wedding vlognya Koko Sony? Karena di sini aku tuh pengen bahas tentang seputar dunia wedding. Oke. Tentang entertainment lah, tentang perencanaan wedding, WO, dekorasi apa segala macam, dan pokoknya nama audiensnya adalah happy couple. Happy couple. Happy couple. Jadi buat happy couple yang memang pengen tahu dunia tentang seputar wedding, misalkan kalian lagi persiapan nih mau wedding dan kalian masih bingung cari vendor-vendor atau cari inspirasi tentang wedding, bisa langsung subscribe aja wedding vlognya Koko Sony. Jangan lupa subscribe di bawah sini. Di mana kok? Sebelah situ. Oke, dan pastinya happy couple, seperti yang tadi gue udah bilang, hari ini ada teman saya, Koko saya. Tadi bilangnya sahabat. Teman, sahabat, Koko. Ya terserah Anda. Oke, ada Komai dan kita mau bahas kali ini tentang sesuatu yang tidak kalah pentingnya dari wedding loh. Oke. Nah, kita mau bahas tentang sanjit. Oke. Nah, biasanya kan dalam rangkaian pernikahan Chinese tradition biasanya ada suatu tradisi yang dinamakan sanjit. Tapi sebelum kita mulai untuk membahas tentang apa itu sanjit, detailnya sanjit seperti apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dibawa. Nah, kita mau berubah dulu biar suasana sanjitnya makin terlihat kental gitu dan lebih otentik. Oke, kita berubah ya. 1, 2, 3. Tring. Oke, dan sekarang kita sudah berubah. Keren banget tuh, naga loh. Iya. Emang kamu nggak keren? Iya, tapi saya nggak ngerti ini artinya. Ini model-model buat nge-MC sanggitan. Jadi pas banget ya. Pas banget. Memang kita kan mau bahas tentang sanjit. All about sanjit lah pokoknya. Nah, jadi kita langsung mulai aja ke topiknya. Oh, sebenarnya sanjit itu apa sih? Nah, sebelum ngomong Sejauh yang Koko tahu ya. Iya. Oke. Sebelum kita ngomongin sanjitan, mungkin gue bisa jelasin dulu sedikit tentang tahapan dari sebuah pernikahan. Oh, oke, boleh. Jadi kan awalnya pastinya akan ada yang namanya lamaran. Kalau lamaran itu pertemuan keluarga pertama kali. Jadi ngebahas mengenai tanggal, minta anaknya gitu ya pastinya. Nah, setelah lamaran baru ada yang namanya sanjitan, seserahan. Nah, kalau bicara baru setelah itu sebenarnya ada juga kadang-kadang suka dibuat tunangan, baru menuju kepada hari hanya. Oh, jadi antara lamaran sama tunangan tuh beda ya? Bisa beda. Tapi dia nggak dijadiin satu gitu, lamaran dan sanjitan itu kadang suka bareng nggak sih? Bisa, suka bareng. Makanya antara banyak orang yang skip lamarannya. Oh, jadi kan sebenarnya kalau misalnya sebelum menentukan venue segala macam, harusnya mereka ketemuan keluarga dulu. Cuman tren yang terjadi sekarang, mereka skip untuk lamaran. Jadi kayak cuman buat formalitas aja ya, biar secara adat tuh ada gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau bicara soal sanggitannya sendiri, sanggitan itu sebenarnya sesuatu atau acara untuk menghormati pihaknya wanita. Oke. Jadi kalau ditanya perlu nggak ada sanggitan atau enggak gitu, itu harus dibahas sama pihaknya wanita. Jadi semuanya yang akan dipersiapkan untuk sanggitan akan diakomodir atau dibiayai oleh pihak wanita. Sekali lagi itu acaranya pihak wanita. Dari venue-nya mungkin biasanya kan kalau zaman dulu di rumah ya. Cuman kan trennya sekarang itu lebih banyaknya di hotel atau di restoran, kafe-kafe gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan lebih banyak begitu. Terus habis itu selain itu kayak dekorasinya segala macam itu dipersiapkan sama pihak wanita.
Yang dipersiapkan sama pihaknya cowok calon mempelai pria itu hanya seserahannya. Oke, hantarannya. Oke. Jadi isi-isi dari baki-bakinya itu yang akan dipersiapkan oleh dari pihaknya cowok. Nah, masuk ngobrol ke soal hantaran nih kok. Mm-mm. Kenapa sih katanya ada jumlah-jumlah tertentu yang harus diikutin ya? Ya. Harus genap, harus ini koreksi ya kok kalau saya salah. Katanya minimal harus 8, terus angkanya harus gimana ya, jumlahnya harus seperti itu, benar gak sih? Kalau bicara soal angka pastinya sih sebenarnya intinya cuma boleh genap, nggak boleh ganjil jumlah dari nampan itu sendiri. Cuman kalau misalnya 8 ya, karena kan angkanya bagus ya. Kalau 8 itu kan nggak putus gitu kan ya. Infinity ya? Iya. Kok infinity? To infinity and beyond. Iya, nyambung lah pokoknya. Pokoknya. Nggak putus lah ya intinya. Gambarannya sih itu. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi nih, tujuan dari si sangkitan ini kita akan lebih banyak sebelum anaknya wanitanya diambil akan kita lakukan seserahan itu. Oke. Nah, kalau isinya kok, isi dari seserahan misalkan biasanya apa sih? Kayak ada uang susu ya, uang susu, uang pesta, perhiasan, kayak apa? Perlengkapan pribadi dari si calon mempelainya, terus apa jeruk gitu ya, buah-buahan gitu, benar gak sih? Benar. Jadi balik lagi nih kalau bicara soal sangkitan, karena kita konteksnya adalah menghormati pihaknya wanita. Jadi pihak cowok menghormati wanita, yang paling penting dari hantaran itu cuma satu. Apa tuh? Uang susu. Uang susu. Uang susu. Uang susu itu apa sebenarnya? Uang susu itu artinya uang. Bukan uang buat kita beli susu ya? Bukan. Nanti yang dibawa susu semua gitu kan. Susu kental manis kan? Bukan. Jadi uang susu apa tuh? Jadi uang susu itu adalah uang yang diberikan untuk menggantikan biaya membesarkan anak perempuannya gitu loh. Jadi kan dari pihaknya orang tuanya perempuan sudah membesarkan dari dia kecil, menyekolahkan, nah itu digantikan dengan itu. Sebenarnya kalau mau dibilang itu bisa menggantikan juga nggak bisa. Tapi kayak simbol ya, betul, tandanya ada penghormatan gitu ya. Jadi kayak satu tanda untuk ini loh, anak lu nggak gua ambil begitu aja, tapi gua menghormati gitu. Yes, betul. Nah, jadi kalau nampan pertama itu ada uang susu tadi sama uang pesta. Jadi ada dua angpau terpisah ya? Oke. Cuman ada beberapa adat juga, ada yang maksudnya ini kita ngomong sanggitan yang pada umumnya ya. Karena ada begitu banyak budaya-budaya lain, ada uang matahari, ada uang macam-macam lah gitu. Matahari? Iya, itu dari beberapa tradisi yang lain gitu loh. Waduh. Nah, kita ngomongnya yang umumnya aja daripada nanti bingung kan ya. Nah, yang umumnya yang seperti yang kita ambil. Jadi tadi ada uang susu, ada uang pesta. Kalau uang pesta itu atau uang lamaran itu sebenarnya untuk membiayai pesta. Oh, pesta pernikahan. Pesta pernikahannya. Jadi itu poinnya. Nah, kalau uang pesta ini diambil semuanya, artinya orang tuanya calon mempelai wanita ngejual anaknya. Oh, jadi nggak boleh diambil? Nggak boleh diambil. Ya boleh kalau misalnya kamu mau orang tuanya mau jual anaknya. Arti jual anaknya berarti dia kedepannya tidak punya hak lagi sama anaknya. Itu poinnya. Nah, makanya kalau nanti dikembalikan seserahan itu biasanya diambil uang atas bawahnya, satu lembar atas, satu lembar bawahnya, atau diambil buntutnya, misalnya 8.888.000 gitu kan, 888.000-nya yang diambil, yang dikembalikan 8 jutanya gitu. Happy couple, buat kalian yang belum ngerti, ini baru pembahasan baru satu box ya. satu Baru satu nampan guys. Masih ada nama-nama yang lain. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang Chinese, kita memang harus mengerti tentang apa yang sudah menjadi tradisi. Betul. Biar tradisi kita nggak hilang gitu aja. Betul. Selain itu kan maksudnya emang ini adalah tradisi yang tadi poinnya kan penuh arti gitu kan ya, untuk menghormati orang tua dari calon mempelai wanita gitu. Itu yang terus mau dilanjutkan lagi. Boleh. Nampan selanjutnya kira-kira ada apa aja? Nampan yang kedua itu tadi selain angpau sebenarnya nampan satu ada perhiasan. Ada perhiasan juga. Ada perhiasan. Jadi biasanya perhiasan itu akan dikembalikan sama pihak cewek dengan kue lapis.
Oh, jadi nanti nampan yang pertama setelah diambil uang susunya dan tandanya ya uang pestanya tadi, perhiasannya diambil, di box itu juga dimasukin kue lapis sebagai pengganti dari perhiasan. Oh, oke. Jadi setiap hantaran itu maksudnya harus digantikan di switch gitu. Oh, at least baliknya nggak kosong gitu ya. Oke. Ada yang didapat, ada yang biarin cuan lah ya. buat cowoknya. Lumayan. Beli kue lapis bayarnya pakai perhiasan kapan? Iya bener. Ya. Terus kalau nampan selanjutnya biasanya apa aja? Kalau nampan yang kedua itu ada yang paling utama adalah lilin. Jadi ada 2 pasang lilin. Artinya lilin merah ya. Lilin merah ya. Pita juga. Betul, dua pasang. Oke. Jadi ada 2 pasang lilin merah yang diikat sama pita merah. Itu harus bercorak naga sebenarnya. Oh kayak gini. Oh iya, kan harus corak naga. Ada juga ya naga. Tapi jangan pakai yang merah kok. Oke. Kalau pakai merah nanti sama kayak lilin. Iya, sama kayak lilin. Dibakar gitu ya. Tinggal ikat pita gitu. Iya. Nah, jadi kalau lilin itu buat ini apa sih namanya tolak bala, jadi untuk menerangi. Jadi sebenarnya nanti lilin itu harusnya untuk sembayangan. Pada zaman dulunya. Ya? Jadi untuk alat untuk dipakai untuk sembayang. Gitu. Sembayang yang malam sebelum hari H. Iya betul. Oke. Nah terus ada lagi wine atau arak yang akan dibawa itu sebagai lambang kayak apa namanya arak pernikahan lah gitu loh yang membawa. Itu jadi satu baki. Sama lilin tadi. Nah waktu dikembaliinnya. Jadi dari pihak cewek ngembaliin ke cowok itu 1 pasang lilin diambil, jadi ditinggalin 1 pasang dikembalikan kepada pihak cowok. Karena kan dua-duanya butuh sembayang kan, gitu. Sama wine-nya itu diganti 2 botol wine itu diganti dengan 2 botol sirup merah. Nggak cuan lagi buat cowoknya. Bisa arak tukernya. Ya apa tadi sirup merah? Tapi nggak apa-apa. At least masih dapat. Kok balik ke lilin kok? Kayak ada, ini aku nggak tahu ya, ada beberapa tradisi katanya yang lilinnya dua-duanya diambil, terus ditukernya sama apa kayak lampu pelita gitu loh, tau gak sih? Ya, yang untuk menerangi di kiri kanan raja. Iya. Waktu di hari H. Iya, itu ada juga begitu, tapi sebenarnya tetap diambil 1 pasang sih. Tetap diambil 1 pasang. Cuman nanti bisa ditambahkan dengan lampunya itu. Jadi karena kan setelah dari acara ini sebenarnya akan ada yang namanya sukacong. Apa tuh? Itu mohon maaf saya Cina tahu ya. Jadi apa namanya mempelai wanita akan datang ke rumah pengantin untuk mendekorasi kamar pengantin, untuk pasang spray, untuk taruh barang-barang sangkitannya itu. Seserahan itu untuk ditaruh di kamar itu. Di kamar pengantin. Di kamar pengantin nantinya. Nampak yang selanjutnya? Baru 2 tadi. Oh, iya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dan keempat itu atau ke yang lain-lainnya itu isinya adalah perlengkapan kebutuhan dari masing-masing wanita. Kayak misalnya sepatu, baju, terus habis tas. Nggak harus yang branded ya, nggak harus yang branded. Pada umumnya branded sih ya. Itu disesuaikan lagi ke budget kalian. Iya betul. Terus ada lagi misalnya kosmetik gitu, handuk, alat-alat mandi gitu. Baju-baju gitu masuk juga. Masuk ke situ. Masuk juga ya. Jadi kalau ditanya bisa berapa kotak ya balik lagi kan tergantung kotak hantarannya yang mau dibawa. Minimal biasanya sih 2 kotak. 2 kotak untuk yang isinya barang-barang pribadi gitu. Ini nggak semuanya harus ada sih. Jadi tergantung lagi ya. Tergantung lagi, mungkin tergantung budget Anda gitu kan ya. Dan tergantung tradisi juga. Tradisi enggak juga gitu. Berarti tergantung budget Anda. Tergantung budget Anda. Kalau Anda mau banyak, belanjanya di Matahari atau Ramayana. Tapi kalau misalkan mau branded, pergi ke toko-toko branded. Atau memastikan bahwa calon mempelai Anda sanggup membiayai, ya di sinilah. Silakan. Boleh dites di sini ya. Karena secara tidak langsung memang itu kenapa ada hantaran mengenai pakaian dan segala macam itu, memang itu tujuannya adalah membuktikan calon mempelai pria bisa memenuhi kebutuhannya calon mempelai wanita. Itu poinnya itu. Selanjutnya. Terus kok apa lagi kok? Yang selanjutnya nampan yang selanjutnya itu kue-kue manis.
kayak Oke. kue teng-teng, kue-kue beberapa jenis kue. Oh, kue-kue jadul. zaman dulu Jadul-jadul ya? betul. Nah itu biasanya dalamnya isinya genap juga, harus jumlahnya. Oke. Nanti karena waktu dikembalikan ke pihaknya cowok itu dibagi separuh, Dibagi-bagi. separuh dari Oke. jumlah yang diberikan sama pihaknya cowok. Gitu. Oke. Plus sama miswa juga. Oh, miswa juga jadi satu di Jadi situ. situ Ini miswanya akan dipakai nanti pas itu gak sih? makan Miswa itu? enggak Ya. Cuman tandanya cuma aja. tanda karena kan Oh. kalau kue kan kita berdoa supaya adanya kedepannya kehidupan keluarga mereka itu dipenuhi dengan kemanisan. Oh, hal-hal yang manis-manis aja. Betul. Ada pahitnya nggak apa-apa tapi dikit aja. Tapi abis itu balik lagi jadi manis lagi. Iya. Maksudnya agak iya. Itu kan semuanya doa ya. Tapi kita juga harus terima Iya, kenyataan. harus realistis Harus kok, realistis, harus oke. realistis. Kalau nggak ngerasain pahit-pahitnya itu juga kayak gimana gitu. Iya. Nah kalau miswa Iya. itu kita berdoa supaya mereka langgeng, panjang Oh, umur, gitu. biar jodohnya panjang. Betul. Gitu ya. Oh, betul. Oke. Jadi kalau misalnya itu makannya miswanya banyak kayak gitu ya. Jadi sebelum Seberapa banyak makan miswa? miswanya harus di ini kok, disambungin dulu. Oh, iya, Satu iya. disambungin lagi satu. PR ya? Biar panjang juga. Yang ini bercanda guys. Babi dulu. Oh, kaki ya? Kaki babi. Babi. Kalau dulu zaman dulu bener-bener satu ekor babi yang diberikan. Biasa dipisah ya. Jadi Bisa. dua. Balik lagi tergantung sama Oh, gitu. antarannya lagi. Oh, boleh digabung? Boleh digabung jadi satu.